Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Nah, sekarang kita akan memikirkan bagian kedua dari Mazmur 127. Mazmur 127 sekarang konsentrasi kita ayat 1b. Sesudah bacaan semua ini dari ayat 1 sampai 5 yang sudah kita bicarakan pertama, 1a sekarang 1b. Nah, kalau 1a berbicara tentang properti, maka 1b berbicara tentang security. Nah, apa yang mau dibicarakan di sini menjadi sangat penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kenapa? Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Nah, menarik sekali ketika Salomo mengatakan hal ini, jangan lupa ia seorang raja yang lengkap dengan seluruh hulu balangnya, lengkap dengan para pengawal pasukan khususnya. Sebetulnya apalagi kegelisahan dia. Oleh karena itu menjadi agak sedikit unik ketika seorang raja yang dipagar lapis betis dengan cara luar biasa untuk mengamankannya berkata, percuma pengawal itu berjaga-jaga, percuma ada pasukan khusus jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Kesadaran yang mendalam, di mana dia memutlakkan Tuhan di dalam segala realita dan segi-segi kehidupan, menjadi sesuatu yang menarik dari seorang Salomo yang hidup dalam kelengkapan dan kelimpahan dan rasa aman yang tinggi karena mengingat dia punya tentara yang luar biasa. Tetapi kemudian Salomo bisa melihat hidupannya sebuah fenomena yang tampaknya saja aman ketika tentara ada, tetapi sejatinya tidak. Kenapa? Karena rasa aman bukan ada apa yang kelihatan mata. Rasa aman bukan berapa sebetulnya tembok yang memagari saudara. Rasa aman bukan secanggih apa sistem alarm yang saudara ciptakan di rumah. Rasa aman bukan senjata otomatis apa yang saudara pegang. Sehingga kalau ada musuh atau orang jahat datang mengganggu, mudah bagi saudara untuk melumpuhkannya. Nah, oleh karena itu, rasa aman ini harus dijelajahi dalam kesungguhan yang paling dalam lagi, security. Nah, saudara, menarik sekali. Security itu berkaitan dengan rasa aman dan rasa tentram di tengah-tengah kehidupan. Memang banyak hal yang membuat kita merasa tidak aman. Kita bisa menjadi merasa tidak aman bukan saja karena pengawal tidak ada berjaga-jaga. Tetapi kita bisa merasa aman jikalau orang lebih hebat dari kita. Kita bisa merasa tidak aman ketika apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Kita bisa merasa tidak aman ketika situasi atau lingkungan di sekitar kita berbeda dengan apa yang kita bayangkan atau kita targetkan. Maka muncul rasa tidak aman dalam kehidupan kita. Dan hebatnya saudara, rasa tidak aman itu bisa merenggut kebahagiaan. Rasa tidak aman itu menggoncangkan ketenangan. Rasa tidak aman itu bisa menyimpan stres yang sangat tinggi. Dan rasa tidak aman akhirnya bisa menimbulkan sakit, penyakit ataupun kematian di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Nah, kalau begini, untuk apa hidup kalau tidak aman? Tetapi kalau aman, ternyata bukan security. Kalau aman, ternyata bukan apa yang terjadi atau ada di sekitar kita. Lalu siapa yang bisa bikin kita aman? Menarik saudara. Nah, ini kita pikirkan bersama-sama. Oleh karena itu di tengah-tengah kehidupan yang diwarnai dengan berbagai kegelisahan, siapapun kita pasti itu silih berganti datang dalam hidup kita. Tak perlu munafik untuk berkata saya selalu berdoa, tak pernah hatiku gelisah. Apa iya? Ya, kalau sehari 2 hari sih oke lah. Seminggu 2 minggu sih oke lah. Apa terus menerus hidupmu seperti itu? Pasang surut pasti silih berganti terjadi. Papa Abraham orang beriman, Ayub orang hebat kan begitu. Mereka mengalami ketakutan-ketakutan yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Tetapi ketakutan-ketakutan yang kemudian bisa dibereskan melewati sebuah perjuangan. Sehingga memang sangat sulit untuk memahami didikan dan penyertaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Karena seringkali dalam rasa tidak aman justru kita rasa dekat dengan dia. Tapi waktu kita rasa dekat dengan dia sepertinya ada sesuatu yang tidak aman di tengah-tengah kehidupan kita. Paradoks seperti ini silih berganti datang. Sehingga sulit bagi kita untuk menjelaskan kenapa begini dan kenapa begitu. Tidak selalu ada jawaban yang utuh. Sekalipun banyak orang memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan jawaban itu. Ya. Dan hasilnya jawaban yang gampang-gampang ini digampang-gampangin pasti lemah dan tidak mempunyai struktur yang kuat. Dan Alkitab tidak pernah ajarkan seperti itu. Nah, kita kembali. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sementara dambaan dari setiap orang adalah keamanan yang ingin digapainya. Maka lewat apa? Properti yang melimpah tadi. Maka dari properti yang melimpah dia akan merasa dia bisa membeli security. Kan begitu. Kalau propertinya limpah, security kan menjadi mudah. Kalau propertinya itu terjamin, security kan soal sederhana. Itu kan cuma cap bandrolnya berapa. Kalau di sana $10 per jam, masih ada stok kok.
jutaan atau mungkin miliaran dolar dan terus berbunga dan tidak akan pernah habis. Mau gaji 8 security untuk menciptakan secure di tengah-tengah kehidupan, sederhana kan begitu. Tetapi ternyata properti memang tidak ada gunanya dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah atau membangun seluruh usaha. Maka akhirnya security pun hanyalah merupakan dampak dari sebuah kebodohan. Properti yang tidak punya nilai, properti yang bukan apa-apa mengakibatkan atau melahirkan atau hanya bisa memberikan security yang juga bukan apa-apa kan begitu. Nah, oleh karena itu memulai itu harus memulai dengan tepat. Memulai dengan properti yang melibatkan Tuhan di dalamnya, maka begitu pula security di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, aman tidak aman di tengah-tengah kehidupan ini, bukankah kita sangat terpaku kepada apa yang bisa mengganggu tubuh kita dan siapa yang bisa mengamankan tubuh kita. Sehingga hidup kita memang menjadi satu hidup yang sangat fenomena, berorientasi kepada apa yang kasat mata bisa kita lihat semua. Sehingga kita mulai mengabaikan sebetulnya sisi-sisi rohani di dalam kehidupan kita. Kejiwaan kita sebetulnya kita abaikan. Sekalipun bahasa kita, sekalipun mulut kita berkata sebagai orang beragama, mari kita puji Tuhan kita, dia menenangkan jiwa kita. Tetapi ketika persoalan datang silih berganti, sejauh mana tenang jiwamu? Iya kan? Sejujur-jujurnya kan pasang kusul tak karu-karuan, kebingungan pun bisa muncul dalam kehidupan kita. Kegelisahan, kepahitan. Yang sangat menakutkan itu. Bisa menghabiskan banyak konsentrasi waktu kita. Nah kalau begitu bagaimana? Nah oleh karena itu saya kira ada sisi-sisi yang harus dipahami di dalam security ini. Pertama, memang kita adalah manusia yang terbatas di dalam kedagingan kita. Sebagai manusia yang terbatas kita dikurung ruang dan waktu. Ya. Kalau kita lemah pasti kalah melawan yang kuat. Kalau kita miskin bisa dibeli yang kaya. Itu kenyataannya. Sebagai manusia terbatas, kita bisa sakit. Sehingga rasa tidak aman atau rasa aman menjadi sebuah rasa yang silih berganti datang dalam kehidupan. Sangat tergantung apa yang ada di lingkungan. Kalau lingkungan kondusif, lingkungan aman, maka kita berkata, tenanglah jiwaku. Padahal sebetulnya bukan jiwanya yang tenang. Tetapi tidak ada gangguan. Maka dia berkata, jiwanya menjadi tenang. Padahal jiwa tidak sampai, itu hanya menyangkut kepada emosi atau perasaan yang dimainkan oleh kenyataan yang bisa dilihat mata. Maka perasaan itu lalu dibilangnya jiwanya tenang. Tetapi ketika sesuatu terjadi, lingkungannya terganggu, wah dia mulai gelisah, lalu dia merasa jiwanya tidak tenang. Akhirnya kita mulai berkata, lah kok jiwa bisa digerecokin? Jiwa itu kan tidak kelihatan, kenapa bisa direcokin oleh sesuatu yang kelihatan? Maksudnya apa? Sebetulnya jiwa yang terganggu kan karena pikiran yang terganggu. Dan pikiran yang terganggu kan cara salah menilai apa yang dilihat mata kan begitu sebetulnya. Nah itu mengakibatkan sebuah efek bola salju kepada kehidupan. Kalau konsep kita tentang hidup ini jelek, kita akan menekan diri kita. Karena diri kita tertekan, jiwa kita tertekan akibatnya. Tapi sebetulnya jiwa kita tidak tertekan direct karena apa yang kelihatan mata tadi. Keterguncangan atau apapun itu kan bagaimana kemampuan kita di dalam pengendalian diri kita. Artinya lebih lanjut lagi saudara, berarti manusia yang hidup dalam tubuh jasmani yang mengalami berbagai kesulitan itu betul-betul itu faktual manusiawi kita. Tetapi jangan lupa, di sisi kita juga adalah makhluk yang berjiwa, makhluk rohani yang memiliki nilai-nilai esensi yang kekal di dalam dirinya sebagai orang percaya. Nah karena itulah sebetulnya kita bisa melihat bagaimana para rasul menjadi agak aneh dalam tanda petik sikap mereka. Karena tidak lazim menurut ukuran kita. Bagaimana tidak lazimnya? Lihatlah ketika Petrus masuk penjara, ketika Paulus disesah, dicambuk, diuber-uber seperti penyamun, apa yang mereka katakan? Petrus datang dan berkata kepada teman-temannya bahwa orang sekarang sudah rusuh bangkit, ingin melawan Tuhan. Mereka berdoa. Apa yang mereka minta? Ketika Petrus diancam kalau berani menginjili akan mati. Mestinya kan dia rasa tidak aman. Tapi dia begitu tenang dan dia berdoa. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta sederhana saja. Beri kami keberanian untuk tetap memberitakan firman. Hanya itu kok. Dia tidak minta supaya aku aman. Hancurkanlah musuh-musuhku, butakan mata mereka, patahkan kaki tangannya. Enggak ada doa itu. Itu mereka tidak doakan. Mereka tidak minta malaikat-malaikat Tuhan supaya dikirim untuk membumi hanguskan musuh-musuhnya. Nah, itu kan hanya senikmat kenikmatan diri sendiri sebetulnya. Yang dipuaskan kalau itu dikabulkan kan cuma diri sendiri.
Tetapi berbeda dengan Petrus, supaya aku berani memberitakan firman-Mu. Sementara Paulus, di dalam Korintus dia berkata, berkali-kali aku mengalami kepahitan, kesedihan, kengerian, tetapi demi Injil itu aku tidak akan pernah berhenti. Lah, kalau begini mulai muncul pertanyaan, apakah Anda tidak rasa takut? Apakah Anda tidak merasa bahwa diri bisa tidak aman? Maka saya percaya Petrus dan Paulus akan berkata, iya, sebagai manusia pasti rasa itu. Tetapi perasaan ketakutan kepada kenyataan yang tidak aman itu terbenamkan oleh kekuatan kenyataan paham yang dianut. Percaya bahwa Tuhan memelihara, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Maka itu bertumbuh kembang di dalam pikiran Paulus. Sehingga dia berkata, demi Injil aku rela apapun yang kualami. Sehingga hanya oleh kekuatan Injil itu dia mampu mengatasi, menikmati kepahitan, kegetiran yang alaminya. Dan kepahitan itu justru menjadi jalan mendapatkan kekuatan di tengah-tengah kehidupannya untuk mencapai rasa aman yang sejati. Kalau begitu, apa aman tidak aman? Maka ternyata aman tidak aman kita bisa belajar itu bukan menyangkut berapa banyak musuh kita. Aman tidak aman itu tidak menyangkut berapa kuatnya pertahanan yang kita miliki untuk menahan serangan dari luar. Tapi perasaan aman tidak aman sangat berkaitan dengan sikap jiwa atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita. Jikalau kita punya hubungan pribadi yang sudah dimenangkan, maka jiwa mendapatkan ketenangan. Maka apapun sebetulnya yang datang, kesukacitaan karena pengenalan Tuhan tidak akan berkurang dan terganggu karena persoalan. Oleh karena itu persoalan bisa saat memanggu emosi, tetapi dia tidak mengambil ketenangan pada jiwa. Persoalan bisa saat mengganggu emosi, memunculkan rasa takut, tetapi dia tidak berlarut-larut menjadi sebuah penyakit di dalam jiwa. Tetapi dia segera teratasi karena teringat kepada janji pemeliharaan Tuhan itu loh. Maka amanlah hatinya. Tenanglah dia, teduhlah dia, puaslah dia. Karena diingatnya janji Tuhan yang hebat itu. Karena diingatnya janji Tuhan yang luar biasa itu. Oleh karena itu saudara, di dalam pemikiran-pemikiran kita yang seperti ini, sangat penting untuk kita pikirkan bersama-sama, bukan? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, apa alasan kita untuk takut dalam hidup ini? Tetapi kalau kau rasa aman, karena engkau mempunyai tentara, orang-orang yang mengawalmu, maka Alkitab berkata, sia-sia pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Karena itu sebetulnya ketenangan atau security itu ada pada semua orang, bukan menyangkut berapa kuat ekonomi kita. Karena ketenangan tidak menyangkut berapa jumlah tentara kita. Tapi ketenangan menyangkut hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita. Bagaimana hubungan kita? Beres atau tidak? Maka itu akan memberikan ketenangan pada diri kita. Maka tenanglah jiwa kita, amanlah kita. Karena gitu saja. Berarti rasa aman menjadi milik setiap orang. Tetapi tentu tidak setiap orang yang berarti setiap manusia. Yaitu setiap orang yang percaya kepada Allah. Yang percaya kepada pemeliharaannya, yang percaya kepada penyertaannya. Maka di sanalah mereka mendapat jawab ketenangan atas ketakutan. Ternyata ketakutan tak perlu selama Tuhan besertaku. Tapi ketakutan akan menjadi warna yang mendominasi seluruh hidup ketika orang menyimpan dosanya. Ia dikejari oleh bayang-bayang ketakutannya. Ketika ia berbuat salah sehingga mengakibatkan kerugian pada orang lain. Maka kejatuhan menjadi sesuatu yang aib menakutkan bagi dia. Tetapi bukan saja aib, sama dengan kematian. Oleh karena itu diliputi ketakutan-ketakutan. Maka jiwa tak tenang. Untuk apa? Pengawal berjaga-jaga. Nggak ada gunanya. Kalau mau rubuh dibilang Tuhan, ya rubuh juga itu. Belum lagi kepada kejiwaan yang saya ajak tadi untuk kita pikirkan. Oleh karena itu berbahagialah saudaraku kalau dalam hidupmu kau boleh mengenal Tuhan. Karena itu jangan menyia-nyiakan apapun momentum atau kesempatan yang ada untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk serius memahami kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketenangan kita adalah rasa aman jiwa kita. Bahkan bukan hanya ketika ada musuh datang di depan. Sekalipun aku ke lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Bukankah itu ucapan dalam? Mestinya, seharusnya. Ucapan itu menjadi ucapan kita yang terus menggema di dalam batin kita. Tidak ada rasa takut untuk menghadapi apapun yang harus dihadapi. Karena Tuhan besertaku. Tapi boleh saja takut kalau memang Tuhan tidak beserta Anda. Jadi, rasa aman ada pada dia. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara-saudara yang ikut dan sedang mendengarkan program ini untuk berpikir baik-baik dalam kehidupanmu. Hari ini mungkin engkau merasa gelisah, tidak tenang, tidak aman. Ya, karena tidak punya ini, tidak punya itu, tidak ada ini, tidak ada itu. Maka saya ingin berkata,
Jangan bodoh saudaraku. Itu yang dikehendaki setan, supaya kita berkutat dengan apa yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Dan mungkin setan itu akan memberikan kepadamu uang untuk membeli tentara yang kau butuhkan. Maka habislah kau. Ketika kau merasa dirimu aman, justru kau tidak aman. Ketika kau merasa dirimu aman, justru kau terombang-ambing dan terbuangkan. Tapi ketika kau merasa diri tidak aman karena banyak ancaman datang akibat kebenaran yang kita percayai, saat itu justru berkat Allah merambat, meneguhkan, memberikan kekuatan yang hebat. Ketika kegelisahan itu muncul, justru ada ketenangan dalam batin karena penyertaan Tuhan. Tetapi kalau orang yang mengandalkan security yang kelihatan mata, dipikirnya dia aman, pada hatinya terancam, tak tenang batinnya. Oleh karena itu sekali lagi, saudara-saudara yang menghadapi persoalan jangan pernah terus menggugat Tuhan dan berkata, Tuhan mengapa ini terjadi, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa bukan seperti ini. Tidak ada kita untuk menggugat Allah dan menuntut dia melakukan apa yang kita kehendaki. Lalu apa yang perlu saudaraku? Dalam kehidupan kita menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama sebetulnya. Bagaimana keutuhan ketenangan kita. Yaitu ketika Tuhan menjaga kita. Ketika Tuhan mengawal kita. Maka pertanyaannya adalah bagaimana hidupmu? Apakah engkau dijaga Tuhan? Apakah engkau dikawal Tuhan? Atau kau berjaga-jaga untuk oleh dari dirimu sendiri. Lalu menempelkan di sana-sana. Sini ayat-ayat Alkitab. Yang sebetulnya tidak berurusan dengan kehidupan. Karena itu akhirnya kejujuran batin kita bukan akan membawa kita untuk mendapatkan ketenangan yang sejati. Rasa aman yang seutuhnya itu loh. Bukankah itu kerinduanmu? Karena itu sekali lagi seperti apa yang saya katakan tadi di depan dan saya akan ulangi lagi. Ternyata rasa aman, rasa nyaman di dalam kehidupan tidak ditentukan oleh berapa kayanya kita, berapa kuat dan berapa hebatnya kita. Tapi justru ditentukan oleh berapa dekatnya kita dengan Tuhan kita. Maka kedekatan memberikan ketenangan yang luar biasa. Kedekatan membuat kita berani untuk menyelonsori dan melewati hari-hari yang kita hadapi tanpa ada kegentaran yang penting, yang tanpa ada kegentaran yang menonjok di sana, karena tidak ada lagi yang kita takutkan. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, saya pikir ini menjadi penting untuk kita pikirkan supaya di tengah-tengah gelombang dunia yang semakin hari semakin menekan, kenyataan-kenyataan hidup yang bisa menimbulkan satu pressure yang keras, mengakibatkan kesakitan pada jiwa, kehilangan rasa aman, kehilangan rasa nyaman karena adanya penggusuran atau indan itu. Karena banyaknya penipuan dan ketidaktenangan menyimpan uang dimanapun mungkin. Kegelisahan, ketakutan yang muncul karena isu-isu yang beredar sementara menyongsong kepada pemilu itu sendiri. Tetapi saya harus mengatakan apapun usahamu, apapun yang kau lakukan untuk mengamankan dirimu, sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengerjakannya bagimu. Karena itu saudara, jangan terjebak memainkan peran sendiri dalam kehidupan ini. Jangan terjebak untuk memutarbalikkan fakta, mendapatkan berkat Allah saja yang kau inginkan. Tanpa pernah merindukan bagaimana boleh menderita bagi dia, bagaimana boleh melayani pekerjaan-pekerjaan dia. Bukankah itu menjadi penting saudara? Oleh karena itu, saya pikir penting di tengah-tengah kehidupan kita ini bukan menemukan kesejatian makna ketenangan jiwa itu. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang memelihara kita, maka habislah hidup kita. Oleh karena itu berbahagialah ketika Ia masih berkenan tinggal di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan kita. Karena itu jangan mendukakan hatinya dengan hidup berdosa. Tapi biarlah kita hidup seperti apa yang dikehendakinya. Bergaul akrab dengan dia. Dan kedekatan itu akan memberikan ketenangan batin yang luar biasa. Bukankah Alkitab pernah mengatakan pada kita, hati yang gembira adalah obat. Nah kalau hati yang gembira adalah obat, bagaimana hati bisa bergembira? Jawabannya sederhana bukan? Kalau hati itu tenang. Kalau hati itu aman. Tetapi kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana hati itu bisa tenang dan hati itu bisa aman? Jawabannya sederhana. Ada pada dia yang bisa mengendalikan hati dan pikiran seseorang. Kalau kemudian tanya lagi siapa dia? Maka jawabannya, Yesus Tuhan kita. Karena itu, keamanan adalah penyerahan diri yang total ke dalam cinta kasih-Nya. Menemukan kesejatian makna. Anda seorang tentara. Anda seorang yang punya pistol. Maafkan saya. Jangan pernah berpikir engkau aman karena senjata yang kau pegang. Anda seorang karateka, seorang judoka, atau apapun. Ahli tinju dan selain-lain. Jangan pernah merasa aman. Karena engkau mempunyai kemampuan fisik ekstra dibandingkan orang lain. Atau mungkin engkau menteri kayak presiden, kayak pejabat tinggi kayak. Lalu kau pikir pengawal-pengawal akan memberikan rasa aman bagimu. Oh,
kau sudah mengancam kehidupanmu. Oleh karena itu camkan dan pikirkanlah baik-baik. Keamanan dan tentram yang sejati itu ada pada Tuhan, oleh Tuhan, dari Tuhan, untuk kita semua. Karena itu biar kita merespon dengan sungguh. Memberikan hati kita penuh ke dalam bimbingan tuntunan tangannya. Menikmati persekutuan yang manis dengan dia dan dihidupkan oleh cinta kasih Allah yang berkobar-kobar dalam batin. Sehingga jiwa tak lagi perlu takut melewati hari-hari hidup. Karena Tuhan menyertai kita. Keberanian-keberanian yang muncul pada Daud di dalam Mazmur 23. Keberanian-keberanian yang muncul pada Paulus di dalam penginjilannya. Yang seringkali kita lihat baik dalam kitab Korintus maupun Filipi. Kiranya itu memberi sebuah inspirasi yang solid bagi kita sebagai generasi penerus yang mewarisi Alkitab serba lengkap, PL dan PB. Mestinya kita mencatat sejarah, mempunyai ketenangan-ketenangan batin di dalam tekanan-tekanan hidup yang sangat berat di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan dalam dunia ini. Jadi, apa yang kau perlu takutkan lagi? Tenangkanlah hatimu. Jikalau memang Tuhan dalam hatimu, maka tak perlu kau gelisah. Tapi gelisahlah dan takutlah kalau kau tidak bersama dengan Tuhan dan terlalu lama kau meninggalkan Dia. Karena apapun yang kau miliki, kau bukan apa-apa kecuali oleh dan di dalam Dia. Saudaraku, biar ini menjadi pokok pikiran kita. Sia-sia semua yang kita miliki untuk mengawal kota kalau bukan Tuhan yang mengawalnya. Tapi kita tidak mengatakan bahwa kemudian kita anti dan tidak butuh semuanya. Bukan itu inti ceritanya. Inti ceritanya adalah apapun yang kau kerjakan, ada tentara atau tidak ada tentara, ada yang paling penting dari semuanya, yaitu Tuhan. Maka biarlah Tuhan menuntun membimbing kita dalam seluruh pergerakan kehidupan kita, dalam pencarian menemukan kesejatian. Maka tenanglah kau di dalam kegalauan, di dalam kesusahan, ketakutan. Tapi hati-hati di tengah-tengah ketenangan kemapananmu. Mungkin bahaya. Bukan saja sedang menunggu, tapi sudah menghabisimu karena ketenangan itu. Kegelisahan-kegelisahan yang muncul dalam hati karena kerinduan ingin bertobat. Semacam satu suasana pengujian yang penting. Mau jadi hamba yang sejati atau tidak. Mau jadi hamba yang berani dan menikmati keberanian. Atau menjadi pecundang yang ditelan oleh alam. Camkan dan pikirkan sendiri bagimu. Tetapi jika Tuhan hidup dalam hidupmu, maka bahagialah engkau. Amanlah jiwamu, amanlah hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami pikirkan. Kami berdoa, Tuhan menolong memimpin kami untuk menemukan kesejatian keberanian di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami jadi hidup yang bergantung padamu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur berdoa dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa dalam kehidupan ini. Amin.